Pada kali ini kita akan membahas tentang madu ruqyah. Nah, kenapa madu ini harus diruqyahkan? Lalu di video kali ini saya juga akan membahas manfaat madu sesungguhnya dalam kesehatan dan bagaimana Islam melandaskan agar seseorang mengkonsumsi madu untuk kesehatan. Bahkan madu juga bermanfaat untuk terapi ruqyah seseorang pada gangguan jin. Ikuti terus di channel Muhsin Lahaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih yang terus mengikuti channel Muhsin Lahaji. Terima kasih yang sudah subscribe, menekan tombol lonceng notifikasi, like, komen, dan share. Sehingga dengan demikian sahabat berarti turut serta membantu channel ini terus berkembang, dan sahabat dapat mengikuti inspirasi-inspirasi positif di channel ini. Sahabat sekalian, ada beberapa pertanyaan yang diberikan kepada saya melalui chatting Facebook dan YouTube. Di antaranya adalah bagaimana cara mengobati flu. Lalu ada juga yang bertanya bagaimana cara mengobati sakit perut, sakit mah, tangan kebas-kebas, asam urat, kepala sakit. Nah sahabat, rata-rata di semua pertanyaan itu saya akan mensertakan madu di dalam pengobatan. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, berobatlah kamu sekalian dengan Al-Quran dan madu. Jadi Al-Quran adalah salah satu pengobatan yang sangat dahsyat bagi manusia, baik itu sakit yang diakibatkan oleh gangguan jin ataupun penyakit fisik yang diderita oleh seseorang. Dan kemudian madu. Di hadis yang lain Rasulullah juga bersabda agar orang berobat dengan madu. Jadi banyak hadis yang menerangkan tentang madu. Di Al-Quran juga ada madu. Suatu ketika sahabat Rasulullah sakit perut, lalu Rasulullah menyuruh beliau minum madu. Sampai 3 kali Rasulullah menyuruh beliau minum madu. Begitu pentingnya peran madu di dalam kehidupan, terutama sebagai umat muslim. Dan alhamdulillah setelah diteliti oleh ilmu kekinian pada saat ini, memang terbukti bahwa madu memiliki komponen-komponen yang sangat baik untuk tubuh. Nah, lalu apa hubungan antara madu dengan Al-Quran nantinya sahabat sekalian? Karena sesungguhnya madu yang bermanfaat itu ketika diruqyahkan maka hasilnya sangat dahsyat sahabat. Dalam hadis juga diterangkan bagaimana sahabat Rasulullah ketika mengobati seseorang yang terkena gigitan hewan berbisa, beliau mengambil segelas air putih lalu meruqyahkan Al-Fatihah 7 kali, meniupkan 3 kali ke air yang dibacakan Al-Fatihah tersebut. Nah, air yang dibacakan Al-Fatihah 7 kali alhamdulillah seketika saja menyembuhkan orang yang digigit hewan berbisa ini, langsung sembuh. Padahal beliau dalam keadaan sekarat yang sangat membahayakan, tetapi dengan air putih yang dibacakan Al-Fatihah 7 kali itu menyembuhkan dirinya. Nah, Al-Quran benar-benar sebagai penyembuh. Lalu apa yang terjadi jika hadis Rasulullah ini digabung antara madu dengan Al-Quran? Maka subhanallah, insya Allah hasilnya akan dahsyat sekali sahabat. Saya punya kisah menarik tentang pengobatan-pengobatan ini. Bagaimana ketika istri saya tengah malam sesak nafas, lalu saya berikan madu ruqyah. Beliau batuk, saya berikan madu ruqyah. Anak saya demam,
Saya berikan madu ruqyah. Alhamdulillah setelah saya berikan madu ruqyah, seketika saja demam anak ini turun dan beliau bisa langsung main bola. Begitu juga ketika neneknya sakit, saya berikan madu ruqyah. Dan alhamdulillah kesembuhan segera menghampiri beliau. Nah, ada yang bertanya, bagaimana Ustaz Muhsin, saya sedang flu tetapi dalam keadaan hamil, bagaimana pengobatan yang bisa dilakukan? Saya bilang dengan madu diruqyahkan, dicampur jahe juga bagus. Jadi jahe diiris sebesar jempol, lalu diiris-iris, dikupas, diiris-iris. Atau kalau tidak bisa dikupas juga tidak mengapa, langsung diiris tapi dicuci terlebih dahulu, dipanaskan sehingga sari dari jahe ini keluar. Ini sangat bagus untuk menghangatkan tubuh, karena boleh jadi flu yang terjadi itu karena ada sifat dingin di dalam tubuhnya dan mungkin ada virus, karena sesungguhnya fungsi jahe ini adalah untuk menghangatkan badan dan membunuh virus-virus yang masuk ke dalam tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, kunci dari memberi madu kepada air jahe ini adalah terlebih dahulu dinginkan air jahe ini. Jadi jangan jahe ini dimasukkan ke dalam air 100 derajat Celcius, karena fungsi madu ini akan rusak jika masuk ke dalam air 100 derajat Celcius. Tetapi jangan pula madu dimasukkan ke dalam kulkas, karena juga itu akan merusak apa-apa yang ada di dalam madu itu sendiri. Madu bisa juga ditambah dengan serai. Jahe dipanaskan dengan serai dipanaskan, setelah dingin airnya beri madu, bacakan Al-Fatihah 7 kali minimal. Insyaallah minum akan menyembuhkan. Kalau tidak bisa sekali minum 2 kali, minum 3 kali. Pada prinsipnya sahabat sekalian, dalam pengobatan Islam itu, dalam pengobatan herbal, obatan herbal ini sesungguhnya adalah makanan. Jadi tidak ada batasan yang baku terhadap berapa kali obat ini harus dikonsumsi. Contohnya madu hanya boleh dikonsumsi 2 sendok 3 kali sehari atau 1 sendok 3 kali sehari. Karena sesungguhnya dalam pengobatan herbal, obatan herbal ini adalah makanan. Jadi silakan makan secukupnya. Tidak mungkin juga minum air jahe 1 galon sekali teguk, itu berlebihan. Tetapi tidak mengapa bagi saya, terutama di keluarga, air 1 wadah di panci, saya rebus jahe agak besar, tidak apa karena airnya banyak. Saya beri serai, kayu manis, kunyit, ketumbar, lalu airnya setelah dingin saya beri kurma, malahan blenderkan kurma, daun bidara, lalu dikasih madu. Nah, sepanjang hari saya minum ini terus. Jadi ketika saya minum, saya selalu minum ini banyak-banyak, secukupnya sampai haus saya hilang. Nah, ketika seorang demam, flu, biasanya ia merasa haus karena salah satu penyebab penyakit ini karena kekurangan cairan, karena dia kurang minum. Jadi minum terus airnya tanpa batasan, tidak harus pagi, siang, sore, tapi terus minum. Dan usahakan hindari pada hari itu ketika flu dan demam itu makanan tinggi gula seperti teh manis, makanan roti-roti, biskuit yang manis-manis, lalu makanan yang mengandung minyak seperti bakso, mie, gorengan nih hindari. Lebih banyak makan buah dan sayur. Minum air ini terus yang sudah diruqyahkan. Nah, insyaallah akan sembuh. Begitu pola pengobatan yang alhamdulillah saya praktekkan di keseharian saya. Begitu juga seorang yang sakit perut. Sakit perut ini bagus dengan kunyit. Nah, kunyit direbus, setelah dingin airnya dicampur madu,
lalu diruqyahkan. Insyaallah sebagaimana sahabat Rasulullah yang sakit perut ketika Rasulullah menyuruhnya untuk minum madu, alhamdulillah langsung sembuh. Dan kita harus melatih sahabat keyakinan kepada Al-Quran dan madu ini, sehingga seseorang yang yakin maka mudah-mudahan penyakitnya akan segera sembuh, ketimbang seseorang yang ragu bagaimana apakah obatan herbal ini benar-benar akan menyembuhkan, dan ia terbiasa dalam metode pengobatan zaman sekarang makan obatan kimia, senantiasa mencari dokter yang hebat, rumah sakit yang hebat, sehingga ia tidak lagi merasa obatan herbal atau sunnah Rasulullah ini dahsyat efeknya bagi kehidupan manusia, sehingga ketika minum obatan ini ia tidak yakin, maka mungkin tidak menyembuhkan. Tetapi ketika keyakinan kita benar-benar 100% bahwa Rasulullah SAW telah memberikan contoh terbaik, maka minum madu dan ruqyah insya Allah menyembuhkan berbagai macam penyakit. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.